Bismillah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul penerapan algoritma distrak dalam menentukan jalur terpendek untuk melakukan pencarian hotel di Kota Kendari. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang yang melatar belakangi judul saya yaitu membangun sebuah sistem yang dapat melakukan pencarian hotel yang merekomendasikan jarak terdekat dengan lokasi pengguna. Kedua, untuk pengamatan bahan bakar, waktu dan tenaga. Ketiga, membantu masyarakat khususnya pendatang mengetahui lokasi hotel yang ada di Kota Kendari. Dua, rumusan masalah. Bagaimana cara menentukan jarak terpendek dalam melakukan pencarian hotel di Kota Kendari dengan menggunakan algoritma distrak. Kedua, bagaimana cara merancang aplikasi untuk menentukan jarak terpendek dalam pencarian hotel di Kota Kendari dengan menggunakan algoritma distrak. Ketiga, tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh jarak terpendek dalam melakukan pencarian hotel di Kota Kendari dengan menggunakan algoritma distrak. Kedua, untuk merancang sebuah aplikasi untuk menentukan jarak terpendek dalam pencarian hotel di Kota Kendari dengan menggunakan algoritma distrak. 4. Manfaat penelitian, yaitu diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam melakukan pencarian hotel di Kota Kendari dan sebagai salah satu penerapan ilmu yang didapat oleh penyusun selama masa perkuliahan. Bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu oleh Muhammad Syamsuddin Yusuf dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Algoritma Distrak dalam menemukan jarak terdekat dari lokasi pengguna ke tanaman yang dituju berbasis Android, di mana hasil implementasi algoritma distrak dalam menghasilkan nilai usability sebesar 70,916% yang diambil dari 30 responden. Kedua oleh Rizky Karisma dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Mencari dan Memberikan Pertolongan Terhadap Masalah pada Kendaraan Berdasarkan Lokasi Terdekat, di mana nilai dengan persentase 100%, yang berarti sistem sudah memenuhi kebutuhan fungsional, sedangkan untuk tingkat usability dari aplikasi menunjukkan rata-rata sebesar 90,08%. Ketiga oleh Sandi Purnama dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Algoritma Astar untuk Menentukan Jarak Terdekat Wisata Kuliner di Kota Bandar Lampung, di mana berdasarkan hasil pengujian black box menghasilkan kriteria baik dengan persentase sebesar 100%, sedangkan untuk pengujian berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan dari pengujian yang dilakukan pada algoritma secara manual dan aplikasi mendapatkan hasil yang valid dengan jarak yang sama. Pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang dalam sebuah jaringan yang bekerja secara teratur dalam satu kesatuan yang bulat dan terpadu untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran tertentu. Pengertian hotel adalah sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman, serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Pengertian graf adalah struktur distrik yang terdiri dari adanya simpul dan adanya sebuah sisi. Pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Algoritma sangat diperlukan untuk mengolah data yang ada di komputer. 6. Algoritma distrak. Algoritma distrak adalah salah satu algoritma routing protokol yang termasuk dengan single process path yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek melalui perhitungan jumlah bobot terkecil pada node awal ke node tujuan. Kemudian metode waterfall. Metode ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengurutan, dan tahap pendukung atau support. Kemudian alat bantu analisis dan perancangan saya menggunakan DFD dan IRD. Tools yang digunakan. Yang pertama yaitu Exam. Exam adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dikembangkan oleh teman-teman Apache. Kedua, MySQL. MySQL adalah perangkat lunak sistem yang manajemen basis data SQL atau yang dikenal dengan DBMS
atau Database Management System. Ketiga yaitu Personal Homepage atau PHP. PHP adalah suatu bahasa pemrograman open source yang digunakan secara luas terutama untuk pengembangan web dan dapat disimpan dalam bentuk HTML. Keempat, HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan dokumen pada browser dalam sebuah web. Kelima, Sublime Text. Sublime Text Editor adalah editor teks untuk berbagai bahasa pemrograman termasuk pemrograman PHP. Bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 yang dilaksanakan di Kota Kendari. Metode pengumpulan data menggunakan dua, yaitu observasi dan studi pustaka. Pengembangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan. Proses pengumpulan kebutuhan data dalam menentukan jarak terpendek untuk melakukan pencarian hotel dengan menggunakan algoritma distrak dengan cara pengambilan data di sistem Google Maps. Desain sistem. Yang pertama, menggunakan konteks diagram. Diagram konteks atau konteks diagram digunakan untuk menggambarkan keseluruhan dari sistem yang dirancang seperti pada gambar berikut. Kita dapat lihat admin bertugas menginputkan data admin, data hotel, data jarak, dan data lokasi. Kemudian user melakukan pencarian hotel dengan memasukkan lokasi awal dan lokasi tujuan, yang kemudian sistem akan menampilkan data hasil pencarian, yaitu menampilkan hotel dan menampilkan rute kepada user. Kedua, data flow diagram atau DFD level 1. DFD level 1 membahas tentang penjabaran sistem yang akan dirancang berdasarkan pada rancangan konteks diagram. Adapun rancangannya seperti pada gambar berikut. Kita lanjut ke IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang punya hubungan antar relasi, di mana memiliki entitas yaitu user, hotel, lokasi, jarak, dan admin. User memiliki atribut ID user dan nama user. Kemudian hotel memiliki atribut ID hotel, nama hotel, deskripsi, dan gambar. Jarak memiliki atribut ID, awal, jarak, arah jalan, dan akhir. Lokasi memiliki atribut ID lokasi, koordinat, node, lokasi awal, lokasi tujuan, longitude, latitude, dan nama lokasi. Untuk admin memiliki atribut password dan username. Kemudian pembuatan kode program. Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Keempat, pengujian. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengujian perangkat lunak menggunakan metode black box testing. Metode black box testing merupakan salah satu metode pengujian sistem yang dilakukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem dan tidak perlu memeriksa coding. Kelima, pemeliharaan. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.